Bayangkan jika hari ini aljabar tidak pernah ada, kedokteran modern tak punya dasar, dan filsafat hanya tinggal legenda yang hilang ditelan waktu. Semua itu hampir benar-benar musnah, jika bukan karena satu peradaban yang memilih menyelamatkan ilmu saat dunia lain sibuk membakarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, umur yang berkah, dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini. Karena kisah-kisah seperti inilah yang sering tak diajarkan di sekolah. Padahal tanpanya, dunia hari ini mungkin tak akan sama. Sekarang, coba kita kembali ke masa di mana pengetahuan adalah musuh. Apa yang akan terjadi jika manusia takut pada ilmu, lalu memusnahkannya? Pada abad-abad awal Masehi, dunia memang berada dalam masa gelap. Perpustakaan-perpustakaan besar, seperti perpustakaan Alexandria yang legendaris, dibakar. Naskah-naskah kuno yang berisi ribuan tahun pemikiran manusia dihancurkan karena dianggap sesat atau berbahaya. Di Eropa, banyak sekali karya ilmiah Yunani dan Romawi dilenyapkan. Ilmu pengetahuan, filsafat, dan logika dianggap ancaman bagi kekuasaan dan dogma yang kaku. Bayangkan, ribuan tahun pemikiran manusia, dari Aristoteles hingga Archimedes, hampir lenyap selamanya dari muka bumi. Seolah-olah tidak pernah ada. Di tengah kegelapan global yang mencekam itu, sebuah cahaya baru muncul dari gurun pasir Arabia. Ketika dunia memusuhi ilmu, Islam justru datang memeluknya. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah perintah untuk berperang, membangun kekuasaan, atau mengumpulkan harta. Wahyu pertama itu adalah satu kata sederhana yang mengubah segalanya. Iqra, bacalah. Perintah ini menjadi fondasi sebuah peradaban yang memuliakan pengetahuan. Islam tidak memandang ilmu sebagai milik satu bangsa atau agama tertentu. Dari manapun datangnya, baik dari Yunani, Persia, India, atau bahkan Cina, jika itu adalah kebenaran dan bermanfaat, maka ilmu itu harus dijaga, dipelajari, dan dihormati. Nabi Muhammad sendiri bersabda, "Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina." Ini adalah sebuah revolusi berpikir. Saat dunia lain sibuk membangun tembok, Islam justru membuka jendela seluas-luasnya. Maka, berdirilah sebuah tempat yang menjadi brankas ilmu dunia. Di jantung kota Baghdad yang megah, Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya, Al-Mamun, mendirikan Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan. Ini bukan sekadar perpustakaan biasa. Ini adalah pusat riset, universitas, dan lembaga penerjemahan terbesar yang pernah ada di dunia saat itu. Disinilah karya-karya Yunani, Persia, India, dan Romawi yang hampir punah dikumpulkan dengan susah payah. Naskah-naskah Plato, Aristoteles, Euclid, Ptolemy, dan Galen semuanya diterjemahkan, disalin ulang, dipelajari, dan dikembangkan secara sistematis. Para ulama dan ilmuwan Muslim, baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi, bekerja bersama. Mereka tidak sekadar menerjemahkan. Mereka mengoreksi, memberi komentar, dan menambahkan penemuan baru. Dan tahukah Anda, bagaimana para penerjemah itu dihargai? Mereka dibayar dengan emas seberat buku yang mereka terjemahkan. Bayangkan betapa berharganya ilmu saat itu. Saat dunia lain membakar buku, peradaban Islam justru menggajinya dengan emas. Namun, Islam tidak hanya menyelamatkan ilmu dalam brankas. Islam membuatnya hidup, tumbuh, dan berkembang pesat. Para ilmuwan Muslim tidak hanya menjadi kurator pengetahuan kuno. Mereka adalah inovator sejati. Di Baitul Hikmah, seorang jenius bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi mengambil konsep angka dari India dan mengembangkannya menjadi sebuah sistem revolusioner yang kita kenal hari ini sebagai aljabar. Kata aljabar itu sendiri berasal dari judul bukunya, Al-Jabar. Di bidang kedokteran, Ibnu Sina atau Avicenna menulis Al-Kanun Fisib
atau The Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia kedokteran yang begitu lengkap dan akurat, hingga menjadi buku rujukan utama di universitas-universitas Eropa selama lebih dari 600 tahun. Lalu ada Al-Biruni, seorang polimath luar biasa yang dengan alat-alat sederhana berhasil menghitung diameter bumi dengan tingkat akurasi yang hanya berbeda sedikit dari perhitungan modern saat ini. Ada pula Ibnu Al-Hatum yang meletakkan dasar-dasar optik modern dan metode ilmiah. Ilmu tidak dibekukan. Ilmu tidak dianggap final. Ilmu justru terus diperbaiki, dipertanyakan, dan dilanjutkan ke level berikutnya. Lalu, sebuah ironi sejarah yang luar biasa terjadi. Dunia yang tadinya hampir kehilangan semua warisan ilmunya, akhirnya meminjamnya kembali. Dari siapa? Dari peradaban Islam. Melalui Andalusia atau Spanyol Islam dan Sisilia, karya-karya para ilmuwan Muslim mulai diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Buku-buku Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ar-Razi, Ibnu Rushd menjadi kurikulum wajib di universitas pertama di Eropa. Gelombang pengetahuan dari dunia Islam inilah yang kemudian memicu Renaissance atau abad pencerahan di Eropa. Universitas-universitas besar seperti Bologna, Paris, dan Oxford berdiri di atas pondasi buku-buku yang diselamatkan dan dikembangkan oleh ilmuwan Muslim. Tanpa kita sadari, dunia modern yang kita kenal sekarang, dengan teknologi, kedokteran, dan sainsnya, berdiri di atas pondasi yang dijaga kokoh oleh peradaban Islam selama berabad-abad. Sekarang, coba kita bayangkan satu hal ini. Apa jadinya dunia jika skenario itu berbeda? Jika umat Islam saat itu, sama seperti peradaban lain, memilih untuk menghancurkan ilmu asing karena dianggap kafir. Jika para khalifah dan ulama saat itu takut pada akal dan sains, lalu membakar buku-buku dari Yunani dan India, apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar, dunia hari ini akan sangat berbeda. Mungkin kita tidak akan punya rumah sakit modern yang didasarkan pada metode klinis Ibnu Sina. Mungkin tidak ada matematika terstruktur tanpa aljabar Al-Khawarizmi. Mungkin tidak ada metode ilmiah eksperimental yang dirintis oleh Ibnu Al-Hatam. Peradaban Islam saat itu, dengan perintah ikranya, bukan hanya menyelamatkan peradaban Muslim dari kebodohan, tapi sejatinya menyelamatkan seluruh peradaban manusia dari era kegelapan yang berkepanjangan. Ilmu itu bersifat universal. Ia tidak memilih agama, bangsa, atau warna kulit. Tetapi, sejarah mencatat, agama Islamlah yang memilih untuk melindungi ilmu saat ilmu itu terancam punah. Peradaban Islam menjadi jembatan emas yang menghubungkan kearifan kuno dengan dunia modern. Dan hari ini, tugas kita sebagai penerus warisan agung itu bukanlah sekadar berdecak kagum pada masa lalu. Tugas kita adalah bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk meneruskan semangat ikra itu? Sudahkah kita menjadi pencari ilmu yang gigih, inovator yang kreatif, dan penjaga pengetahuan yang amanah? Jika kisah ini membuatmu berpikir, bagikan agar lebih banyak yang tahu bahwa Islam bukan musuh ilmu. Islam adalah penjaganya, pelindungnya, dan pengembangnya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.